Halo bung-bung semua. Berikut adalah bagian kedua sekaligus terakhir dari pembacaan pembelaan ex-Letnan Kolonel Untung pada sidang Mahmilub yang berlangsung pada 4 Maret 1966. Transkrip pembelaan ini Testifiles dapatkan dari salinan berita acara persidangan Mahmilub. Sampai konten ini artinya Testifiles sudah menghadirkan 19 bagian dari series Mahmilub ex-Letnan Kolonel Untung. Bung-bung bisa menyaksikan konten-konten sebelumnya secara runut di playlist Mahmilub Untung di channel ini. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada kami, yang dimaksudkan dalam tuduhan subsidiar, saya anggap hal ini sudah cukup jelas. Selanjutnya, untuk tuduhan bahwa setidak-tidaknya kami harus patut menduga akan menghalang-halangi pelaksanaan TRI program pemerintah. Untuk tuduhan itu, kami menolak juga dengan alasan bahwa G30S hanya dilakukan dalam 1 hari, dan dalam pelaksanaannya G30S hanya ditujukan terhadap tokoh-tokoh penting daripada Dewan Jenderal. Sidang Mahmilub yang terhormat, selanjutnya kami akan mengemukakan di sini mengenai sanggahan-sanggahan kami atau pendapat kami yang tidak menyetujui adanya beberapa kata yang disebutkan dalam surat tuduhan. Pertama, mengenai kata-kata yang tercantum dalam penyimpulan fakta-fakta tersebut dalam nomor 3, terdapat kata-kata penculikan dan pembunuhan terhadap para pahlawan revolusi. Kami dengan secara tegas menolak dengan kata-kata ini, karena G30S tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dimaksud dalam kata-kata tersebut. Jelas bahwa G30S sesuai dengan perintah yang kami berikan, khususnya dalam hal ini pasukan Pasopati melakukan pengambilan terhadap jenderal-jenderal yang telah ditentukan. Dan kalau dalam kenyataannya terdapat korban daripada 6 jenderal dan seorang perwira pertama seperti apa yang telah kami nyatakan dalam pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang Mahmilub yang terhormat ini, saya sebagai komandan daripada G30S akan bertanggung jawab atas korban-korban tersebut. Selanjutnya tentang kata-kata pembentukan Dewan Revolusi. Yang benar ialah bahwa dibentuk Dewan Revolusi sesuai dengan kata-kata yang tercantum dalam dekrit nomor 1. Sidang Mahmilub yang terhormat, mengenai fakta-fakta ikut sertanya kami dalam rapat-rapat pada pokoknya kami dapat menerima kecuali kata-kata yang menyebutkan utusan DN Aidit Ketua Sesi PKI. Kata-kata tersebut kami tidak dapat mempertanggungjawabkan. Memang menurut pengakuannya mereka yaitu saudara Syam dan Pono, mereka adalah orangnya DN Aidit. Apakah memang betul? Kami sendiri kurang yakin. Pengertian kami bahwa mereka adalah orang-orang dari PKI. Dan untuk lebih jelasnya, untuk mendapatkan suatu kenyataan daripada pengertian saya ini, bahwa sebetulnya yang lebih kenal secara mendalam terhadap kedua orang itu, yaitu saudara Syam dan saudara Pono, adalah ex-Mayor Udara Suyono dari Auri. Ini bisa dibuktikan adanya suatu kerjasama diadakannya latihan-latihan daripada pemuda rakyat, Gerwani, dan lain-lain, ormas daripada PKI. Selanjutnya mengenai fakta-fakta tentang penyusunan kekuatan, kami dapat menerima keseluruhannya. Sidang Mahmilub yang terhormat, mengenai kejadian-kejadian sekitar 1 Oktober 1965, kami menolak kata-kata gerakan pengepungan terhadap istana, objek vital RRI, dan telekomunikasi. Yang benar ialah gerakan pengamanan istana dan objek-objek vital RRI dan telekomunikasi.
Juga kata-kata penculikan supaya diambil pengertian sesuai dengan perintah yang kami berikan kepada ex-Letudul Arif. Tentang pembunuhan kami tetap tidak menyetujui. Tentang teleponet kami perintahkan untuk diamankan dan tidak untuk dikuasai. Tentang siaran dekrit nomor 1 kami tetap pada keterangan kami dalam pemeriksaan bahwa kami dengar pada jam 12.00 dan siaran keputusan nomor 1 dan nomor 2 kami dengar pada jam 13.00. Sidang Mahmilub yang terhormat, selanjutnya kami akan utarakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan baik yang diadakan di rumahnya Kolonel Latif di Jalan Cawang Kafling nomor 524 ataupun di rumahnya Saudara Syam di Jalan Buntu Rawasari tidak pernah dibicarakan mengenai penculikan, penangkapan atau pembunuhan. Juga kepada pasukan Pasopati tugasnya bukan melakukan penculikan, penangkapan dan pembunuhan. Perlu kami terangkan bahwa di dalam pasukan Pasopati juga tidak terdapat pasukan PGT atau kavaleri. Dalam pertemuan di rumahnya Syam di Jalan Buntu Rawasari belum dibentuk Dewan Revolusi, baru direncanakan pembentukannya. Dekrit nomor 1 mengenai akan dibentuknya Dewan Revolusi ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh kami sendiri, ex-Jenderal Supardjo, dan oleh ex-Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo. Mengenai keterangan yang kami ajukan sebagai alasan untuk penolakan terhadap tuduhan ke-1 yang dituduhkan kepada kami secara kumulatif. Waktu Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi berada di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira jam 11, delegasi yang dipimpin ex-Jenderal Supardjo menghadap Paduka Yang Mulia Presiden untuk melaporkan dan mohon restu mengenai diadakannya G30S, dan di dalam menghadap tersebut tidak benar bahwa Paduka Yang Mulia Presiden mengambil oper pimpinan. Mengenai hal ini dapat saya ajukan berupa satu keterangan untuk merupakan penolakan keterangan yang telah kami utarakan tadi, bahwa menurut apa yang saya dengar baru beberapa hari kemudian bahwa Paduka Yang Mulia Presiden mengambil oper pimpinan dengan mengangkat pejabat sementara atau karateker Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Pranoto, dan selanjutnya diperintahkan supaya kembali tertib dan dicegah pertumpahan darah. Kepada Jenderal Soeharto yang terhormat yang sekarang menjabat Yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat, kepada beliau telah diberi tugas untuk mengadakan operasi keamanan. Jadi dengan demikian maka keterangan-keterangan yang dulu dinyatakan bahwa tanggal 1 Oktober 1965 Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi mengambil over pimpinan adalah tidak benar. Sidang Mahmilub yang terhormat, tidak benar juga bahwa jam 14.00 kami memerintahkan untuk mengulangi lagi penyiaran dekrit nomor 1, keputusan nomor 1, dan keputusan nomor 2. Kami hanya sekali memerintahkan untuk menyiarkan dekrit nomor 1 ialah jam 10.00. Keputusan nomor 1 dan keputusan nomor 2 jam 11.00 kami berada di Halim. Sidang Mahmilub yang terhormat, setelah kami mengajukan pembelaan-pembelaan kami dengan membacakan apa yang telah saya tulis, maka kami akan melanjutkan pembelaan-pembelaan kami dengan secara lisan, mengambil dasar daripada tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada diri kami yang tercantum dalam surat tuntutan dari auditor. Pada waktu kami menerima surat tuntutan ini, setelah kami perhatikan atau kami teliti sekembali kami dari sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang terhormat ini, dan sesudah berada di dalam tahanan, kami agak merasa heran mengapa surat tuduhan ini sebagian titik-titiknya tidak sama, terutama setelah saya beri nomor halaman, yaitu mulai dari nomor halaman 26 sampai nomor halaman yang akan terakhir kurang 1. Dan juga mengenai isinya kami menganggap bahwa sebagian besar tidak ada sangkut pautnya dengan diri kami di dalam kedudukan
sebagai komandan G30S. Namun demikian, karena hal tersebut sudah dicantumkan atau sudah termaksud di dalam surat tuntutan yang dituntutkan kepada kami, terpaksa kami juga akan menjawab dengan pengetahuan dan pengertian kami yang sangat rendah ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang bersifat politik. Di dalam halaman 26, maka di situ disebutkan bahwa gerakan 30 September adalah gerakan kontra revolusi. Untuk ini, maka kembali kepada keterangan kami di depan bahwa menurut apa yang saya dengar sampai saat ini, Paduka Yang Mulia Presiden tidak pernah menyatakan bahwa G30S adalah gerakan kontrrev. Dan menurut pengertian dan keyakinan saya, yang berhak menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan itu adalah perbuatan kontra revolusi hanya Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tinggi ABRI, pemimpin besar revolusi. Kalau tidak demikian, maka akan bahayalah kalau tiap orang menggunakan kata-kata tersebut yang sebetulnya diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Demikian sekedar jawaban saya mengenai tuduhan daripada kontra revolusi. Selanjutnya ada kata-kata yang menamakan diri G30S, di mana terdakwa menjadi salah seorang pelaku dan pengaturnya merupakan pengkhianatan dan petualangan kontrrev dan merupakan tikaman dari belakang di tengah-tengah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia bersenjatakan panca ajimat revolusi sedang menghadapi neokolim Malaysia. Dengan kata-kata ini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kami dituduh membantu Malaysia. Menurut kenyataannya, dan pada waktu saya masih ada kesempatan setelah meninggalkan Halim berada di Jakarta kira-kira 10 hari, saya selalu mendengar bahwa radio Malaysia selalu memaki-maki saya. Jadi kalau saya dikatakan membantu Malaysia, maka dengan siaran radio Malaysia itu sendiri hal ini sudah terbantah. Dan semua radio-radio daripada negara-negara imperialis, misalnya Inggris, Amerika, dan Malaysia, semuanya memaki-maki saya. Dan perlu juga saya utarakan di sini bahwa saya dengar dalam siaran itu pula, radio-radio tersebut juga memuji-muji terhadap Jenderal Nasution. Kalau saya dituduh menikam dari belakang pada waktu negara kita sedang menghadapi mulut meriam neokolonial Malaysia, maka hal ini pun saya akan mengajukan suatu alasan penolakan untuk menguatkan alasan saya tersebut di atas. Siapa yang menangkapi Liga Pembebasan Nasional Malaya yang konsekuen anti Malaysia? Kemudian siapa yang mengusir Persatuan Wartawan Asia Afrika yang konsekuen anti nekolim terhadap Malaysia? Maka dengan tambahan keterangan-keterangan ini kiranya dapat memperkuat alasan saya untuk menolak bahwa G30S adalah petualangan kontra revolusi dan merupakan tikaman dari belakang di tengah-tengah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia berdasarkan panca ajimat revolusi sedang menghadapi mulut meriam nekolim Malaysia. Kemudian mengenai amanat dari pada Paduka Yang Mulia Presiden Bung Karno yang juga dicantumkan dalam tuduhan, di mana amanat beliau tersebut menyatakan menurut kata-kata yang terdapat di sini bahwa oleh karena adanya peristiwa itu sudah barang tentu yang dimaksudkan ini adalah selama G30S maka revolusi kita mengalami setback selama 8 tahun lamanya. Untuk ini pun saya akan mengajukan alasan seperti yang kami ajukan di muka bahwa G30S hanya berjalan 1 hari atau 12 jam. Dan di dalam peristiwa itu sendiri menurut kenyataannya tidak menimbulkan kejadian-kejadian seperti apa yang dimaksud dalam kata-kata setback selama 8 tahun. Mungkin ini terjadi setelah epilog, dalam masa epilog daripada peristiwa G30S. Sudah barang tentu dalam masa itu tidaklah bisa diterima demikian saja kalau kesemuanya itu dilimpahkan merupakan kesalahan daripada G30S. Selanjutnya kami akan kemukakan pula bahwa penolakan kami terhadap tuduhan bahwa terdakwa dengan teman-temannya, dengan kupnya
itu juga telah merusak moral Pancasila karena telah merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis selama berpuluh-puluh tahun oleh pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan, khususnya yang telah diperjuangkan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Selanjutnya, saya sendiri merasa sangat heran mengapa tuduhan yang semacam itu dituduhkan kepada diri kami, sedang seperti apa yang telah kami utarakan di depan dan juga menurut kenyataan-kenyataan yang ada bahwa mengenai KUB ini oleh Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tinggi ABRI, pemimpin besar revolusi, belum pernah juga dinyatakan bahwa G30S itu mengadakan KUB. Selanjutnya mengenai soal ideologi ini sebetulnya kami anggap tidak dapat ditunjukkan kepada kami karena ternyata di sini yang disebut-sebut adalah soal PKI. Sesungguhnya saya tidak akan menjawab persoalan ini karena memang kami anggap tak ada hubungannya dengan diri kami. Selanjutnya mengenai gerakan sepihak ini pun kami tidak akan mengutarakan pendapat apa-apa karena itu tidak ada hubungannya dengan diri kami. Adapun G30S sekalipun dalam susunan kata-kata itu G30S dimaksudkan, namun kami menolak hal demikian tersebut. Kemudian mengenai maka dalam mempraktekkan G30S mereka meracuni rakyat bahwa ABRI RPKAD adalah tentara Malaysia atau tentara Nekolim. Ini saya anggap juga provokatif sekali. Karena di dalam G30S tidak pernah mengucapkan kata-kata sedemikian itu dan dapat kami katakan di hadapan sidang Mahmilub militer luar biasa yang terhormat bahwa kekuatan intinya dalam G30S adalah kekuatan yang terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Darat atau ABRI. Maka dengan demikian, dengan kata-kata yang dituduhkan seperti apa yang telah kami utarakan di muka, yaitu gerakan 30 September, maka dalam mempraktekkan G30S, mereka meracuni rakyat bahwa ABRI RPKAD adalah tentara Malaysia atau tentara Nekolim. Ini tegas-tegas kami menolak. Dan memang kenyataannya G30S tidak pernah menyuarakan hal yang sedemikian itu. Selanjutnya sehubungan dengan taktik-taktik memecah belah yang demikian itu, maka terdakwa Untung dalam interogasinya menyatakan mengenai hubungan antara G30S dengan beberapa partai politik misalnya PNI dan PRT. Menurut saudara Syam dan Pono, ada golongan dari partai yang bersangkutan yang mendukung gerakan 30 September. Akan tetapi ada golongan lain dari partai yang bersangkutan yang dianggap menentang G30S. Sebetulnya apa yang saya utarakan dalam interogasi tidak demikian. Bahwa pada waktu itu saya tanyakan bahwa saudara Syam dan Pono sebagai pembantu urusan politik kami mengatakan mengapa dari partai-partai politik lain tidak diajak. Bahwa jawabannya mereka melihat gelagat dan kalau kita berhasil mereka pasti akan mendukung. Dan tidak pernah saya utarakan seperti keterangan atau tuduhan-tuduhan yang tercantum di sini tadi yang telah saya bacakan. Karena ini juga saya dapat mengambil kesimpulan ini adalah suatu usaha untuk mengadakan atau untuk memecah belah kekuatan-kekuatan, khususnya kekuatan-kekuatan partai-partai yang ada di negara kita ini. Selanjutnya mengenai banyak tokoh dan golongan menjadi korban dari taktik ini hingga dalam hubungan ini terdakwa Untung harus mempertanggungjawabkan. Ini pun sesuai dengan kenyataan dan seperti apa yang telah saya utarakan, mungkin ini terjadi pada masa epilog di mana G30S sudah tidak bergerak lagi. Jadi untuk tuduhan ini pun kami tegas-tegas menolak bahwa hal tersebut menjadi bertanggung jawab daripada diri kami. Selanjutnya mengenai taktik penetrasi dan infiltrasi, mengenai juga tubuh AD sendiri. Hal mana yang menyangkut pada peranan terdakwa sendiri saudara Untung terbukti dengan hubungannya dengan perwira-perwira dari Batalion 530 dan Yon 454. Untuk menjawab ini, maka perlu kami utarakan di hadapan sidang Mahmilub yang terhormat.
ini bahwa perwira-perwira dari kedua batalion tersebut, mereka menyediakan diri untuk mengikuti gerakan daripada 30 September. Tapi bukanlah mereka saya bujuk, atau saya hasut, atau saya ancam. Tapi mereka memang sudah ada persiapan dari sana atau dari tempatnya untuk mengikuti gerakan daripada 30 September. Jadi mengenai tuduhan penetrasi dan infiltrasi semacam itu mengenai tubuh Ade sendiri, hal mana menyangkut peranan terdakwa saudara Untung terbukti dengan hubungannya dengan perwira-perwira dari kedua batalion 530 dan 454, maka dengan keterangan yang kami ajukan sudah cukup kuat untuk menolak tuduhan tersebut. Sidang Mahmilub yang terhormat, selanjutnya kami akan mengutarakan pula penolakan kami mencegah atau kata bahwasannya G30S juga memberi pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Dapat kita tunjukkan pada tandanya peredaran uang, penimbunan beras, macetnya beberapa sektor produksi dan pengangkutan serta instansi pemerintah untuk menambah pengeluarannya yang digunakan untuk menumpas gerakan kontra revolusi 30 September yang kesemuanya mengakibatkan kenaikan tarif dan harga-harga barang serta lebih membumbungnya ekonomi keuangan. Untuk ini pertama-tama kami akan kemukakan perintah Paduka Yang Mulia Presiden sendiri di dalam rangka pengembalian keamanan yang tugas itu diberikan pada waktu itu kepada Jenderal Harto supaya yang tersangkut langsung dalam peristiwa G30S segera diajukan ke dalam pengadilan. Tetapi kenyataannya sekalipun saya tidak mengetahui sendiri, tetapi kebenaran selamanya tidak akan bisa ditutup-tutupi dan pasti akan bisa didengar sekalipun saya berada di dalam tahanan, bahwa dalam masa epilog operasi keamanan yang digariskan oleh Paduka Yang Mulia Presiden kenyataannya telah menimbulkan hal-hal menyimpang daripada garis perintah Paduka Yang Mulia Presiden. Misalnya adanya pengerusakan rumah-rumah, pembakaran rumah-rumah, dan penangkapan orang-orang yang kira-kira tersangkut atau diduga tersangkut. Ini dapat kami buktikan pada waktu kami di Salemba. Ada seorang yang pekerjaannya tukang cari beling atau pecahan kaca karena mereka dianggap atau dikira-kirakan tersangkut G30S, kemudian ditangkap dan dimasukkan di RTC. Selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap dia. Sekalipun ditekan seperti apa nyatanya, dia tidak mengetahui persoalan sama sekali mengenai G30S. Jadi mengambil contoh yang sederhana ini, maka dalam masa epilog itu banyak terjadi hal-hal atau tindakan-tindakan yang menyimpang daripada garis perintah daripada Paduka Yang Mulia Presiden. Dan juga pernah dengar untuk menuduh G30S menimbulkan pengaruh ekonomi yang jelek. Itu adalah tuduhan yang murah. Dan juga karena saya dengar bahwa sebab-sebab yang menimbulkan adanya kesulitan ekonomi, khususnya sandang pangan, adalah adanya usaha-usaha yang mendongkrak Paduka Yang Mulia Presiden itu sendiri, dan adanya demonstrasi-demonstrasi yang anti pemerintah. Sehingga dengan adanya tindakan-tindakan tersebut menimbulkan suasana yang tegang, dan kesempatan ini sudah barang tentu merupakan kesempatan yang baik yang bisa digunakan oleh pencoleng-pencoleng perekonomian. Selanjutnya mengenai khusus kami mintakan perhatian daripada Paduka Yang Mulia Ketua bahwa G30S akhirnya juga akan membahayakan kehidupan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, hal mana dapat kami buktikan dari ucapan terdakwa sendiri dalam interogasi dengan ex-Letnan Kolonel Untung atas pertanyaan menjawab bahwa jika Bapak Presiden tidak mau atau tidak setuju dengan konsepsi terdakwa untuk mendirikan pemerintahan yang dikuasai oleh golongan komunis, maka Bapak Presiden akan diamankan. Di dalam pemeriksaan sudah berulang-ulang kami terangkan bahwa hal yang demikian itu tidak pernah ada pada diri kami atau tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat.
Kalau hal ini sampai terjadi, ini adalah suatu keinginan, merupakan keinginan pemeriksa. Mungkin karena suatu keadaan atau suasana di mana pada waktu itu saya dalam keadaan lelah. Hal itu bisa mewujudkan keinginan pemeriksaan tersebut. Namun saya tegaskan di sini bahwa saya merasa tidak pernah mempunyai niat atau merencanakan hal yang seperti demikian itu. Selanjutnya, bahwa terdakwa ex Letnan Kolonel Untung sebagai perwira dengan G30S itu melakukan pengkhianatan militer adalah jelas. Memang saya tidak menyanggah atau menolak bahwa setelah saya memimpin G30S ini, saya telah melanggar sumpah prajurit ataupun Sabta Marga. Tetapi tindakan yang saya lakukan itu adalah merupakan akibat daripada tindakan yang mendahului yang juga melanggar sumpah atau Sabta Marga. Misalnya tindakan peristiwa 17 Oktober, kemudian dengan adanya Dewan Jenderal dan rencana KUB dari Dewan Jenderal. Dan di samping itu kami anggap adanya gejala yang dilakukan oleh anggota Dewan Jenderal, gejala-gejala mana saja anggap bahwa tindakan tersebut tidak loyal terhadap Paduka Yang Mulia Presiden. Misalnya mengenai ide-ide untuk gagasan-gagasan daripada Paduka Yang Mulia Presiden, atau memang hal itu menurut amanat Paduka Yang Mulia Presiden ini sudah merupakan kehidupan yang nyata daripada bangsa Indonesia. Ialah misalnya mengenai Nasakop, bahwa menurut kenyataannya anggota-anggota Dewan Jenderal itu tidak menyetujui dengan adanya gagasan Paduka Yang Mulia Presiden mengenai Nasakom itu. Hal ini kami buktikan juga adanya ucapan-ucapan dalam ceramah kepada perwira-perwira yang bertugas di Kongo yang dilakukan oleh almarhum Jenderal Ahmad Yani, bahwa beliau menyatakan yang dikehendaki bukanlah Nasakom, tapi yang dikehendaki adalah Nasasos. Untuk kami dapat mengajukan suatu saksi ialah Letnan Ngadimo yang pada waktu itu turut hadir dalam ceramah di Kongo tersebut. Demikianlah salah satu contoh dari apa yang kami katakan tidak loyal. Dan kalau ini saya katakan tidak loyal, sudah barang tentu tidak loyal terhadap Panglima Tertinggi ABRI, dan juga sudah dapat dinyatakan sudah melanggar Sabta Marga, dan justru tujuan G30S adalah untuk menggagalkan daripada rencana KUB Dewan Jenderal itu. Maka mengenai apa yang saya akui bahwa saya telah melanggar Sabta Marga, tetapi justru juga untuk menyelamatkan Sabta Marga daripada tindakan-tindakan yang lebih membahayakan. Maka hal ini saya anggap dan saya menganggap bahwa hal ini dapat dilakukan atas tanggung jawab saya sendiri. Sidang Mahmilub yang terhormat, selanjutnya mengenai diri riwayat hidup kami, di mana dijelaskan bahwa semenjak tahun 50 sampai dengan tahun 54 saya dibina oleh seorang tokoh PKI yang bernama Indratno yang disebut di Solo. Kemudian dari tahun 1959 sampai 1964 saya dibina oleh seorang tokoh CDB PKI di Jawa Tengah di Solo, Saudara Sudarmo. Kemudian tahun 1965 saya dibina oleh Saudara Suyono. Mengenai yang pertama ini sebetulnya tidak benar. Kemudian mengenai yang kedua, saya memang ada berkenalan dengan orang PKI yang bernama Sudarmo. Tetapi sebagai apa yang telah diterangkan oleh Kapten Kuncoro kemarin, dia adalah saudara daripada Mayor Sukirno. Jadi bukanlah mereka merupakan pembina dari PKI yang membina diri saya. Kata-kata pembina ini sebetulnya diperdapat atau diperdapat di dalam saat-saat pemeriksaan dalam penyelesaian peristiwa G30S. Dan kenyataannya saya tidak dibina oleh orang-orang dari PKI dan saya tidak terikat oleh orang-orang itu. Ini dapat saya kemukakan di hadapan sidang Mahmilub yang terhormat, bahwa mereka kadang-kadang datang untuk bertemu kepada saya atau kepada Mayor Kirno. Itu adalah merupakan sesuatu hal lumrah sebagai kenalan biasa, dan kalau saya tidak menemui juga tidak apa-apa. Dan demikian pula andai kata Mayor Kirno juga tidak menemui orang tersebut, juga tidak menimbulkan suatu soal.
Hal yang ketiga mengenai tahun 1965, menurut keterangan di sini saya dibina oleh saudara Suyono dari PKI di Jakarta. Ini sudah saya nyatakan pada pemeriksaan bahwa saudara Suyono ini adalah informan daripada ex-Let Tudul Arif dan bukan membina saya. Memang saya oleh ex-Let Tudul Arif diperkenalkan dengan saudara Suyono, tetapi ini adalah suatu perkenalan biasa dan saudara Suyono bukanlah pembina saya dari PKI. Demikianlah mengenai sanggahan kami terhadap tuduhan riwayat hidup yang ditujukan kepada kami adanya ikatan kami dengan PKI. Selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Suyono ex-Mayor Udara bahwa dalam rapat-rapat yang setia diikuti oleh terdakwa manakala Syam dan Pono yang dikenal sebagai utusan DNID Ketua Sesi PKI atau terdakwa tidak hadir, rapat-rapat tidak dilangsungkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan terdakwa adalah menentukan dalam rangka prolog daripada G30S. Di samping itu dapat pula diambil kesimpulan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan-perbuatan dalam perkara ini dalam penuh kesadaran. Sidang Mahkamah Militer yang terhormat, keterangan ex-Mayor Udara Suyono ini sebetulnya sangat bertentangan dengan kenyataannya, di mana di muka telah kami utarakan bahwa yang lebih mengenal secara mendalam terhadap dua orang, yaitu Syam dan Pono, adalah justru dia sendiri. Dapat saya buktikan dengan adanya kerjasama, diadakannya latihan-latihan daripada pemuda rakyat, semuanya yang dilatih di Lubang Buaya. Jadi mengenai keterangan yang menyatakan bahwa saya dinyatakan sebagai orang yang menentukan di dalam rapat itu sebetulnya tidak benar. Dan menurut keterangan-keterangan dari saksi Suyono itu sendiri, sebetulnya keterangan-keterangan itu tidak benar. Pernah rapat-rapat terjadi tanpa saya. Jadi dengan keterangan-keterangan maka ada hal-hal yang bertentangan. Jadi kami tegaskan di sini bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ex-Mayor Udara Suyono, khususnya yang menyangkut diri saya, bahwa saya sebagai orang yang menentukan bisa terus dan tidaknya rapat, atau keterangan lainnya bahwa yang mengangkat saya sebagai G30S adalah saudara Syam dan Pono ini adalah tidak benar. Yang mengangkat saya menjadi komandan G30S adalah rapat itu sendiri, dan justru penunjukan diri saya menjadi komandan G30S. Saudara Suyono lah yang mempunyai keinginan yang besar. Sidang Mahmilub yang terhormat, mengenai hubungan bahwa terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, karena untuk masyarakat Indonesia terdakwa adalah total on brutbar. Kami tidak menyalahkan kata-kata ini karena adalah hak daripada yang menuduh diri kami. Namun terdapat kami memberi keterangan-keterangan mengenai diri kami di muka sidang Mahmilub yang terhormat. Ini bukanlah kami akan menyombongkan diri bahwa kami adalah termasuk pemuda Indonesia yang tidak pernah absen dalam revolusi, baik pada masa revolusi fisik maupun tahun 1945, maupun di dalam perjuangan seterusnya untuk menyelesaikan revolusi Indonesia yang multi kompleks. Dalam tugas saya sebagai seorang militer, belum pernah absen pula di dalam pelaksanaan perintah-perintah operasi, sekalipun perintah operasi yang sangat berat, misalnya terjun di Irian Barat. Dan dengan kenyataan itu, di mana oleh Paduka Yang Mulia Presiden sendiri telah dianugerahkan bintang sakti, maka kiranya dapat dijadikan imbangan dengan kenyataan-kenyataan terhadap diri saya mengenai perjuangan saya di dalam revolusi Indonesia, dengan kata-kata yang menyatakan saya adalah total on brutbar. Maka kenyataan-kenyataan yang kami utarakan di hadapan Mahmilub ini, kami mohon agar bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan penilaian daripada kata-kata yang ditujukan kepada saya, yaitu kata-kata total brutbar. Sidang Mahmilub yang terhormat, saya menganggap cukup mengenai hal-hal
perlu saya utarakan di hadapan sidang mahmilub yang terhormat ini, yang kami maksudkan untuk pembelaan kami terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada diri kami. Kemudian mengenai hal-hal lain yang belum saya sampaikan di hadapan sidang mahmilub yang terhormat ini akan kami serahkan kepada pembela kami yang terhormat, yaitu Bapak Gumulyo, Sarjana Hukum. Sekian kata-kata pembelaan kami, dan kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hakim Ketua yang terhormat, Bapak Hakim Anggota yang terhormat.